Nyaris ricuh, Aliansi Masyarakat Cerdas dobrak pintu kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, ingin menemui Kepala Dinas untuk menyampaikan aspirasinya. Puluhan pemuda yang tergabung dengan Aliansi Masyarakat Cerdas dobrak paksa pintu kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Sidipiro, Medan, Sumatera Utara, Jumat 24 Juni 2022. Sebelumnya, petugas security melarang peserta aksi masuk dengan alasan kepala dinas tidak ada di tempat. Aksi itu spontan terjadi saat salah satu peserta aksi demo damai jatuh dan nyaris pingsan, diduga depresi dan kelelahan akibat memikirkan ijazah sekolah yang dimilikinya tidak bisa digunakan melamar sebuah pekerjaan. Aksi dorong pun tidak terelakkan antara peserta aksi dengan petugas Dinas Pendidikan. Mendengar hal itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut langsung menemui masa aksi. Separuh masa aksi menuntut kepada Dinas Pendidikan untuk mengatasi permasalahan dualisme pada yayasan Pencawan. Akibat dualisme tersebut, ijazah para siswa tidak Kasus dualisme Yayasan Pencawan telah bergulir ke ranah hukum, di mana pihak yang merasa haknya telah diambil, telah membuat laporan ke Polda Sumut. Laslo Mardum berjanji akan memanggil pejabat terkait untuk meminta keterangan persoalan yayasan Pencawan tersebut. Bahkan ia menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika ditemukan pelanggaran. Masa aksi membubarkan diri usai dapat bertemu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Komitmen untuk menyelesaikan. Terus yang kelima, kamu dimonitor, nanti dimonitor seperti apa, siapa tahu saya lupa. Menyisa waktu juga teman-teman, bisa melakukan kegiatan yang lain, kami diingatkan. Tapi hari ini kan saya rapatkan untuk Dinas Pendidikan, sekaligus juga hari ini kan saya rapatkan juga di inspektorat mengenai surat ini. Jadi kita pakai dua. Terus yang keenam, dari Dinas Pendidikan, saya berterima kasih atas koreksi ini dan peringatan ini, tentu menjadi masukan, dan saya hari ini akan saya rapatkan segera. Saya akan panggil pejabat-pejabat terkait, mengapa ini kok berarti sudah lama ini. Saya akan rapatkan dulu internal Dinas Pendidikan, selanjutnya kami akan mengundang tentu yayasan. Setelah nanti kami undang yayasan, kami undang juga masyarakat-masyarakat yang berjuang untuk haknya tadi, atau minimal mempertanyakan. Nah, setelah itu kita akan bertemu Dinas Pendidikan, terus yayasan dan sekolah beserta masyarakat yang merasa dirugikan. Baru bikin komitmen bersama dan membuat rencana aksi seperti apa penyelesaian terhadap yayasan dan sekolah, terhadap keberlangsungan atau kepastian dari anggota masyarakat yang mungkin atau yang sekarang disebutkan sebagai korban gitu. Baru ketiga apa yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk penyelesaian dua hal tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimana cara monitornya? Teman-teman Dinas Pendidikan nanti saya perintahkan supaya setiap apa yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan itu, baik internal pendidikan maupun dengan yayasan dan sekolah, serta yayasan sekolah dan pendidikan dengan korban, misalnya merasa korban dulu ya, karena datanya belum pasti ke saya gitu, nanti akan kita sampaikan kepada perwakilan. Harapan kita bahwa pendidikan harus berjalan dan terlindungi dan ada kepastian hukum. Tidak boleh satupun rugi karena pendidikan yang tidak pasti, karena pendidikan itu harus sah secara hukum, pasti secara aturan, dan bisa dibuktikan secara fakta. Seperti itu pernyataan saya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.